Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, bahkan mana yang batil dan mana yang halal. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa membahas salah satu tema yang luar biasa. Yang pertama adalah tadabbur. Tadabbur berasal dari kata tadabbara yatadabbar, yaitu menghayati maupun merenungkan. Adapun menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau menyatakan bahwa tadabbur yaitu memfokuskan diri, memfokuskan perhatian hati kepada makna-makna dan menata pikiran untuk merenungkan dan memahami kaidah-kaidah di dalamnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Tadabbur lebih banyak dispesifikasi oleh para ulama untuk mentadabburi Al-Quran. Artinya menghayati, merenungkan, memikirkan tentang bagaimana makna-makna Al-Quran, tidak hanya sekedar di lafaz saja, tidak hanya sekedar di kalimat saja, tidak hanya sekedar pada kata serta kalimatnya saja, melainkan pada ranah makna di dalamnya. Begitulah ulama menganjurkan kepada kita. Bahkan ulama yang bernama Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, apabila manusia atau umat muslim hanya sekedar membaca kalimat-kalimat dalam Al-Quran, maka itu bukanlah tadabbur Quran. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Adapun yang kedua, yaitu tafakkur. Tafakkur berasal dari kata tafakkara yatafakkaru, artinya berfikir. Berfikir menurut ahli filsafat Islam dikatakan bahwa berfikir adalah mengaktifkan akal logis manusia secara sistematik dan empirik. Artinya adalah ketika kita mulai memikirkan sesuatu, pasti dengan tatanan-tatanan yang sistematis. Apalagi yang di sini yang kita tafakurkan adalah yang pertama, kebesaran Allah, keesaan Allah, kekuatan Allah, bahkan kehebatan Allah. Bagaimana? Salah satu contoh misalnya, yang pertama, ketika kita berpikir tentang keesaan Tuhan, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang disampaikan oleh Allah. Yang disampaikan oleh Allah kepada kita tentang keesaannya, disampaikan betul bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tidak bergantung kepadanya kecuali bergantung kepada dirinya sendiri. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Itulah Allah, bergantung kepadanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua yang kita bicarakan tentang Allah, keesaan Allah, itulah yang sebenarnya. Tafakur, berpikirlah tentang Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah hanya Allah lah yang hebat. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimakumullah, keesaan Allah sudah, baru kemudian kepada kekuatan Allah. Nah, di sini kita tampak pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merupakan Khalik yang maha kuat. Tidak ada manusia di bumi ini atau makhluk di muka bumi ini memiliki kekuatan selain dari kekuatan Allah. Karena hanya kekuatan Allah yang luar biasa. Sebagaimana Allah menyampaikan kepada manusia, Allah menyampaikan kepada umatnya, Allah menyampaikan kepada hambanya dalam Al-Quran, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan baik-baik, tafakuri sebaik mungkin, hayati kalau perlu, bahkan renungkan kalau perlu.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak ada tandingnya di muka bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada yang menciptakan. Ini kalau kita pikirkan, hadirin yang dirahmati Allah, netizen, ikhwani wa akhwati rahimahullah, pasti kita mengetahui, akan sadar di dalam diri kita bahwa kita merupakan makhluk yang membutuhkan Allah. Makhluk yang tahu bahwa kita lemah, makhluk yang tahu bahwa kita tidak punya apa-apa, makhluk yang tahu bahwa kita manusia yang sangat membutuhkan Allah serta membutuhkan pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa yang tahu terhadap dirinya, barang siapa tahu terhadap dirinya, maka dia akan tahu tentang Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ikhwani wa akhwati fillah, jangan sampai kita meninggalkan tadabbur, dan jangan sampai pula kita meninggalkan tafakkur, karena keduanya merupakan suatu yang harus kita kerjakan, merupakan suatu core yang harus kita pikirkan sebaik mungkin di dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya tadabbur dan tafakkur, itu membantu kita menjadi manusia-manusia yang kafah, menjadi muslim-muslim yang amanah, menjadi muslim-muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada saat beribadah maupun tidak saat beribadah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di bulan Ramadan ini hendaklah kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa mentadabburil Quran. Gunakanlah Quran dengan baik. Bacalah Al-Quran, nikmati Al-Quran, serta hayati Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena manfaatnya luar biasa. Hebatnya Al-Quran itu luar biasa. Bahkan kalau kita mentadaburi Al-Quran, insya Allah hati kita tenang, hati kita lapang, bahkan pahalanya berlipat-lipat di bulan Ramadan ini. Apalagi kita mentafakuri, bertafakkur, memikirkan tentang kehebatan Allah, keesaan Allah di bulan Ramadan ini. Ikhwani wa akhwati fillah, selamat menunaikan ibadah Ramadan dan selamat berbuka puasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.